Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-ilmu, bermula ilmu, nurun, itu nur. Qala al-imam, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, innal ladzi, sesungguhnya seorang yang la yata'allamu, tidak belajar, ilmad dini, akan ilmu agama, haluhu, keadaannya, alladhi, kahali man yamshi, seperti keadaan orang yang berjalan, fil zalami, dalam kegelapan, fi ardin, di satu bumi, fiha, di dalamnya, ard, ashwakun, duri-duri, wasa'abinu, dan ular-ular, wanumurun, dan harimau-harimau, wa ghairu dzalika, dan selain demikian itu, minal muftarisati, dari binatang-binatang buas, wal muhlikati, dan yang membahayakan, barang-barang yang membahayakan. Waqad jaa, dan telah datang fil hadisi, di dalam hadis, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda ia, ad-dunya, bermula dunya, mal'unatun, itu dilaknat, mal'unun, dilaknat, ma, sesuatu, fiha, di dalamnya, ad-dunya. Masya Allah, Rasulullah mengatakan gitu. Jadi dunia ini terlaknat, dan segala apa yang ada di dalamnya juga terlaknat. Maka itulah kehidupan dunia ini dalam kengerian. Ada banyak bahaya yang akan menghampiri, al-muftarisat wal muhlikat, illa zikrullahi, kecuali zikrullah. Di dunia ini yang tidak terlanat hanya satu, zikrullah, wa ma walahu, wa ma, dan suatu, walahu, yang menyamainya, akan zikrullah, wa aliman, dan seorang yang alim, wa muta'alliman, dan seorang muta'allim, seorang yang belajar. Nah, maka jadilah kita salah satu dari 4 golongan tersebut, az-zakirin, orang-orang yang senantiasa berzikir, atau dalam kebaikan, kesalehan, atau seorang alim, atau muta'allim. Dan kalau 3 sifat tersebut semuanya ada pada diri kita, maka itu lebih baik. Hadzal hadis, bermula ini hadis, ma'nahu, maknanya, anna haula'il arba'ati, bahwa kesemua yang 4, fihim, di dalamnya, khairun, itu kebaikan, amma ma siwa dzalika, adapun apa yang selain demikian itu, falaysa fihi khairun, maka tidak ada di dalamnya kebaikan. Allah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Harta tidak disebut menjadi kebaikan di dunia ini. Jabatan tidak disebut menjadi kebaikan di dunia ini. Masya Allah. Tetapi orang yang mendapatkan kebaikan adalah orang yang faham ilmu agama. Nah, itu kategorinya aliman atau muta'alliman. Karena itu dalam hadis lain Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah terhadap kebaikan adalah orang yang diberi pemahaman oleh Allah terhadap akan urusan agama ini. Apa artinya? Memahami ilmu agama, ilmu halal wal haram, dan terutama ilmu aqidah. Ilmu din, lanjut. Ilmu din ini bermula ilmu agama. Bihi, dengannya ilmu din, yu'lamu, diketahui, al-malul haramu, akan harta yang haram, wal malul halalu, dan harta yang halal. Yumayyizu, membedakan, liman ta'allamahu, bagi orang yang telah mempelajarinya akan ilmu din, al-aqlal halalah, akan makanan yang halal, wal aklal harama, dan makanan yang haram, wal kasbal halala, dan usaha yang halal, wal kasbal harama, dan usaha yang haram, wal kalamal jaiza, dan perkataan yang boleh, wal kalamal muharrama, dan perkataan yang diharamkan, wan nazarul jaiza, dan pandangan yang boleh, wan nazarul muharrama, dan pandangan yang haram, ila ghairi dzalika, hingga selain demikian itu, mimma, dari sesuatu, yus'alu, yang akan ditanya, anhu, darinya, ma, al-insanu, akan seorang, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Masya Allah. Jangankan barang yang haram akan dimintai tanggung jawab, bahkan yang halal pun akan ditanyai. Allah berfirman, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna, kemudian benar-benar akan ditanya atau dimintai tanggung jawab terhadap kalian, yauma idzin, di hari itu, nanti di hari kiamat, 'anin na'im, daripada kenikmatan yang kalian raih di dunia ini. Masya Allah. Al-insanu, bermula manusia, yus'alu, akan dimintai tanggung jawab atau ditanyai, yaumal qiyamati, di hari kiamat, an arba'ati asya'a, dari 4 perkara. An umrihi, dari umurnya, fima, dalam apa, afnahu, yang telah menghabiskan oleh dia, hu, akan umrihi. Hal afnahu, apakah menghabiskan oleh dia, hu, akan umrihi, fi ta'atillahi, dalam taat kepada Allah, am fi ma'siyatillahi, atau dalam maksiat kepada Allah. Wa an jasadihi, dan dari jasadnya, dari tubuhnya, akan dimintai tanggung jawab, fima, dalam apa, ablahu, yang ia habiskan. Ya, ablahu, yang ia habiskan, hu, akan jasadihi, artinya dia pergunakan sampai habis kekuatannya. Kan tadinya kuat, lama-lama apa? Melemah, sampai keadaan di mana seorang kadang tidak lagi apa? Tidak lagi mampu untuk berbuat apa-apa. Habis jasadnya, habis kekuatannya. Nah, orang ini sampai kepada keadaan tersebut, itu dihabiskan untuk apa? Jasadnya itu, raganya itu, fisiknya tersebut, dia pergunakan dalam apa sampai di keadaan seperti itu? Tentu kalau dalam kesalehan, ibadah kepada Allah, menjadi kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau kekuatan tubuhnya tersebut habis sampai dia keadaan seperti itu, dalam kemaksiatan, dalam durhaka kepada Allah, maka itu menjadi kerugian besar bagi dirinya. Wa min aina, dan yang ketiga, wa min aina, dan dari mana, akhadha, telah mengambil oleh dia, al-malah, akan harta, wa fima, dan di dalam apa, sarafahu,
membelanjakan atau mengeluarkan oleh dia hu akan al-mal. Nah, ini juga harus selamat. Dari mana atau bagaimana dia meraihnya dan kemana dia menyalurkannya. Jadi masuk dan keluarnya ini harus selamat. Supaya selamat ya tentu harus halal. Kalau dia meraihnya dengan jalan yang halal tetapi mengeluarkan kepada jalan yang haram, tidak selamat di akhirat. Berhak dia untuk mendapatkan siksa. Atau sebaliknya dia meraihnya dengan jalan yang haram, seperti boleh mencuri atau hasil korupsi harta yang dia raihnya, lalu dia keluarkan kepada jalan yang halal atau dalam jalan kebaikan sekalipun, maka di akhirat ini orang tidak selamat. Nah, jadi dua jalur ini, min aina akhadahu wa fima anfaqahu, itu harus halal supaya selamat. Wa anil ilmi, dan yang keempat, anil ilmi, dari ilmu alladhi ta'allamahu, yang telah belajar oleh dia hu akan al-ilm. Hal amila bihi, apakah beramal oleh dia bihi dengannya al-ilm, am lam ya'mal bihi, atau tidak beramal bihi dengannya al-ilm. Faman akhadha, maka siapa orang akhadha mengambil atau meraih al-mala akan harta min halalin, dari jalan halal, wa sarafahu, dan mengeluarkannya atau membelanjakannya atau mempergunakannya fi halalin, dalam halal, falaysa alaihi mu'akhadhatun, maka tidak ada atasnya mu'akhadhatun, siksa. Selamat berarti. Amma man akhadahu, adapun man seorang akhadahu yang mengambil oleh man hu akan al-mal min haramin, dari jalan haram, yu'akhadhu, disiksa akan dia. Walau sarafahu, walaupun sarafahu, mempergunakan oleh dia hu akan al-mal fi bina'i masjidin, dalam membangun masjid. Kalau dia meraihnya dengan jalan yang haram, walaupun dikeluarkan untuk kebaikan, bangun masjid, atau safaril haji, atau perjalanan haji, atau nahwi dzalik, atau semacam itu, bangun pondok pesantren, bangun masjid, majlis ta'lim, tapi dengan jalan, dengan harta yang diraih dengan jalan yang haram, maka ini orang tidak selamat di akhirat. Alaihi mu'akhadah, dia kena siksaan, berhak untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Ba'dun nasi, sebagian orang, yabnuna, membangun oleh mereka, ba'dun nas, al-masjidah, akan masjid, minal malil harami, dari harta haram, wa yadhunnuna, dan menyangka oleh mereka, anna hadza, bahwa ini al-masjid, yutahhiruhum, mensucikan akan mereka, min dzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Wa hadza jahlun, dan ini kebodohan, muhlikun, membinasakan, li sahibihi, bagi pelakunya, kagak selamat. Iya, ada sebagian orang begitu, koruptor, udah banyak duit, lalu kata dia apa? 20% yang totalnya sekian miliar untuk bangun masjid, sehingga yang 80% menjadi bersih. Tolol itu. Tolol itu. Jahlun, kebodohan yang kebangetan ada itu. Yang 80 dan yang 20 semuanya itu sama apa? Haram semua. Bagaimana yang 20 ngebersihin yang 80? Jangan kata
Perbandingannya jomplang itu 50-50 tetap kagak selamat. Bahkan lebih banyak yang dipergunakan untuk bangun masjid, lalu disisakan oleh dia 10% misalkan untuk dirinya dimakan olehnya, tetap haram. yang untuk bangun masjid juga haram. Orang boleh nyuri, boleh korupsi misalkan, tidak membersihkan daripada dosa-dosanya. Al-insanu bermula manusia yus'alu ditanyai akan al-insan anil ilmi, dari ilmu. Hal ta'allamah, apakah telah belajar oleh al-insan umurad dini akan perkara-perkara agama, wa amila, dan telah beramal bihi dengannya ad-din. Wa illam ya'mal bihi al-ilm, maka jika tidak beramal oleh dia dengannya al-ilm, ilmu din, fa'alaihi, maka atasnya mu'akhadatun, siksaan di akhirat. Amma alladhi lam yata'allam, adapun seorang yang belum belajar atau tidak belajar, tetap dia dalam kebodohannya. Orang yang belajar tapi tidak beramal dengan apa yang dia ilmunya, dia di akhirat dimintai tanggung jawab, dapat siksa. Satu. Adapun orang yang tidak belajar, fahuwa yu'akhadhu li amrayni, maka dia siksa dengan dua perkara, double. Litarkit ta'allumi, satu karena meninggalkan belajar, yaitu ta'allum ilmi din, belajar ilmu agama, alladhi huwa fardun, yang dia itu wajib ala kulli syakhsin, atas setiap orang baligin yang balig, wali adamil amali, dan karena ketiadaan beramal, ala wifqi syariati, di atas tuntunan syara. Li amrayni, karena dua perkara atau bagi dua perkara, yus'alu, akan ditanya terhadap dia al-jahil. Nah, jadi jangan dikata orang bodoh itu dimaaf. Tidak benar itu. Menyangkut ilmu pokok-pokok agama, tidak ada siapapun yang dimaaf. Oleh karena ilmu pokok agama itu fardhu ain, mempelajarinya. Jadi kewajiban setiap orang. Jadi yang dikatakan apa? Kita orang bodoh mah dimaaf, selamat di akhirat. Itu juga tolol lagi. Tolol lagi itu. Sama juga itu tadi. Nauzubillah. Masya Allah. Karena ada sebagian orang gitu itu. Jadi dia senang dengan kebodohannya. Seakan-akan begitu. Jadi senang dengan kebodohannya sehingga dapat tidak mau belajar. Kalau orang bodoh lalu dia sadar dirinya bodoh, berarti ini apa? Mustarsyid. Mustarsyid itu artinya orang yang mencari petunjuk, pengen belajar. Kata Sayyiduna Ali, fa'allimuhu, ajarin tuh dia. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri wa huwa mustarsyid, fa'allimuhu. Kalau ada orang dia bodoh dan dia sadar bahwa dirinya bodoh, maka berarti ini orang apa? Mencari petunjuk. Fa'allimuhu, maka ajari dia. Nah, yang parah itu apa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa halikun. Waduh, itu udah parah ya. Orang yang bodoh, dia kagak tahu dia bodoh dan dia kagak sadar kalau dirinya bodoh. Ini susah ngebenerinnya. Binasa orang kayak gini ini, sesat orang kayak gini. Ta'iduhu, udah jauhi orang kayak gitu itu. Jauhi, udah diberi juga susah. Iya.
orang bodoh, dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Ada kalanya orang ketiga, orang pinter, berilmu, tetapi tidak sadar bahwa dirinya berilmu, sehingga tidak mau ngajarin kepada orang, tidak mau menyampaikan kepada orang. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa naimun faikizuhu. Orang kayak gitu seperti orang tidur, bangunin. Iya. Nah, yang cakep itu nomor satu, orang yang apa? Yadri, wa yadri annahu yadri. Orang yang dia berilmu, dia faham dan paham dirinya bahwa dia berilmu, lalu dia menyampaikan. Nah, ini orang alim. Ambil ilmunya, belajar kepadanya. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ilmuddin, bermula ilmu agama, huwa, bermula dia ilmuddin, as-sabilu itu jalan, ilal ma'ali, kepada derajat-derajat tinggi, kepada ketinggian derajat, wal makarimi, dan kemuliaan-kemuliaan. Allah yang memuliakannya, Allah yang meninggikan derajatnya. Man ta'allama ilmuddin, siapa orang belajar ilmu agama, wa amila, dan beramal oleh dia, bihi, dengannya ilmuddin, ya'lu, maka naik oleh dia darajatin, akan beberapa derajat, tinggi derajatnya ini orang. Amma bidunil ilmi daruri, adapun dengan tanpa ilmu pokok agama, ilmu pokok ini yang kadar tertentu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim mukallaf. Fil aqidati, dalam aqidah, ilmu yang pokok dalam aqidah, wal ahkam, dan hukum-hukum. Famahma aktsara, maka sekalipun memperbanyak al-insanu, oleh manusia, dan zikri, dari zikir, wassalati, dan salat, wasyami, dan puasa, la yuflihu, tidak beruntung oleh dia, tidak akan pernah beruntung selamanya kalau dia mempraktekkan ibadah tersebut tanpa dasar ilmunya. Li'annahu, karena sungguhnya dia la yadri, tidak mengetahui, hal salatuhu hadhihi, apakah salatnya ini sahihatun, itu betul sesuai tuntunan syara, amla, atau tidak. Karena tidak paham ilmu agama, tidak paham praktek solat, tidak paham ilmu din ad-daruri. Ya, salah satunya itu praktek solat, atau misalkan sebelum solat praktek wudu, paham atau tidak. Nah, kalau orang tidak paham itu, maka ini orang tidak akan naik derajatnya oleh amal ibadahnya tersebut, seberapa banyak pun dia mengerjakannya. Kadzalika, demikian pula, siyamuhu, puasanya, la ya'rifu, tidak mengetahui oleh dia al-insan, hal huwa, apakah dia siyamuhu sahihun, itu betul, sahih, sah, aula, atau tidak. Wa qad ta'tihi, dan terkadang datang kepadanya itu al-insan khawatiru, lintasan-lintasan, oleh lintasan-lintasan fikiran, tajurruhu, yang menjerumuskan, oleh khawatir, hu, akan itu al-insan,
ilal kufri, kepada kekufuran, wa huwa la yadri, dan dia tidak mengetahui annahu kafara, bahwa dirinya telah menjadi kafir. Nauzubillah. Masya Allah. Disinilah pentingnya ilmu. Karena kalau tanpa ilmu ada kalanya orang jatuh dalam kufur dan dia tidak sadar bahwa dirinya telah kafir. Dan model begitu itu ada, bahkan tidak sedikit. Tidak sedikit di antara orang yang semula mengaku muslim atau beragama Islam, karena kebodohannya kemudian dia meyakini keyakinan kufur, atau berbuat perbuatan kufur, atau berkata kata-kata kufur yang menjatuhkannya dalam kekufuran, mengeluarkannya dari Islam, sementara dia tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi kafir. Ada yang begitu itu. Disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan, inna minal muslimin man yakhruju minal islami min ghairi an yaqsidal khuruja minhu. Sesungguhnya ada di antara orang-orang Islam yang dia keluar dari Islamnya tanpa dia bertujuan untuk keluar darinya. Artinya jadi kafir tanpa sadar. Model kayak gitu itu ada. Nah, pangkalnya, penyebab utamanya adalah al-jahl. Tidak paham ilmu agama, tidak paham ilmu pokok-pokok agama, ilmu din ad-daruri. Man arada an-najata, man siapa orang arada berkehendak oleh man an-najata akan keselamatan, fa'alaihi maka atas man bi'ilmi din, hendaklah belajar ilmu agama, ilmi ahli sunnati, yaitu ilmu ahli sunnah, dan belajar kepada para ulama ahli sunnah. Jangan sembarangan belajar. Jangan belajar sama orang-orang Wahabi, bukannya malah selamat tambah sesat. Penting itu. Jangan belajar kepada orang-orang para pengikut Sayyid Qutub, bukannya selamat, yang ada malah sesat. Diajarkan anti madhab, diajarkan bukan ilmu, diajarkan ngeberontak kepada siapa? Pemerintah. Karena pada bikin halaqah aja, halaqah yang diajarin Al-Quran, yang diajarin tafsirnya, kata mereka tafsirnya, pada yang pelajari terjemahannya. Lalu yang mengajarnya ini menafsirkan sendiri akan ayat-ayat Al-Quran lewat terjemahannya tersebut. Nauzubillah. Jadi belajar pun hati-hati, jangan sembarangan berguru aja. Jangan berguru sama setan. jangan berguru sama setan. Jangan belajar kepada orang-orang yang belajar kepada pemikiran Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq itu ngaco isinya itu. Karyanya yang berjudul Fiqhus Sunnah kagak jelas. Ini fikih apaan ini? Kagak ada mazhabnya. Campur aduk di dalamnya. Sehingga guru-guru kita menyebutnya bukan Fiqhus Sunnah tapi Fiqhud Dhalal. Itu deh judul kitabnya begitu, Fiqhus Sunnah. Tapi guru kita nyebutnya apa? Bukan Fiqhus Sunnah ini Fiqhud Dhalal. Nah, makanya jangan sembarangan. Kita belajar kepada siapa, kita baca buku apa. Karena dua pokok ini, dua perkara ini itu yang akan mewarnai pemikiran seseorang. Dia belajar sama siapa, dia baca buku apa. Itu mesti begitu itu. Kaedah itu bukan kaedah. Ya memang begitu. Memang begitu. Seseorang itu dipengaruhi dalam cara berpikirnya, dalam cara bersikapnya, dalam berpendapatnya. Ya pokoknya
pikiran dia, tindak tanduk dia, sampai sikap-sikapnya adalah dipengaruhi tentu banyak faktor. Yang pokok adalah gurunya siapa, buku apa yang dibaca. Nah, penting itu. Makanya jangan sembarangan baca buku dan jangan sembarangan belajar kepada siapa. Saya begini karena dipengaruhi oleh guru-guru saya. Nah iya, ya siapa aja. Setiap orang dari kita karena dipengaruhi oleh guru-guru kita. Juga termasuk dipengaruhi oleh buku yang dibaca. Nah, makanya Syekh berpesan belajar kepada para ulama, yaitu ulama ahli sunnah, supaya kita betul dididik di dalam akidah dan ajaran ahli sunnah, bukan ajaran yang menyalahi ahli sunnah, di luar ahli sunnah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-malu, bermula harta, anta, engkau, tahrusuhu, menjaga oleh engkau, hu, akan al-mal. Kita punya harta, punya motor, punya mobil, punya apa aja, yang jaga siapa? Kita sendiri. Iya. Amma ilmuddin, adapun ilmu agama, fahuwa, maka bermula dia ilmuddin, yahrusuka, menjaga dirimu. Masya Allah. Wa mahma kana indaka, dan sekalipun ada indaka bagi dirimu, min ta'amin, dari makanan, fakhirin, yang mewah, selezat apapun dan sebanyak apapun itu makanan, la tastati'u, tidak mampu oleh engkau, antakulah, untuk makan oleh engkau, aktsara, lebih banyak, mimma, dari sesuatu, tatahammalu, yang engkau mampu. Ya sesuai perut kita. Kalau itu perut udah terisi, selezat apapun makanan kagak bakalan masuk. Tuh gitu. Coba makan yang enak apaan? Kata Bang Ujang mah kolang kaling. Kolang kaling makanan enak. Kolang kaling timun suri. Nah, ya enak juga sama. Masya Allah, itu kalau dipikir-pikir makanan seenak tuh seperti apa sih enaknya? Lalu kalau perut udah penuh, itu makanan seenak apapun kagak bakalan masuk. Tetapi kalau perut lapar, tempe, waduh, nikmat betul. Betul Mal? Iya. Oh sering lapar. Sering lapar. Nah, kalau sering lapar cakep itu nikmat terus berarti makan. Jadi orang sebanyak apapun dia punya makanan, tidak akan mampu dia makan semua makanannya tersebut. Yang hanya makan ya seukuran yang mencukupi bagi perutnya. Setelah itu stop udah. Wa mahmakan indaka, dan sekalipun ada bagi dirimu, min siyabin, dari pakaian-pakaian, fakhiratin, yang megah, cakep-cakep pakaian, cakep semua, kasiratin, yang banyak cakep semua itu pakaian, mahal-mahal, la tastati'u, tidak mampu oleh engkau, antal basaha, untuk mengenakannya itu al-siyab, kullaha, seluruhnya, fi anin wahidin, dalam satu waktu. Orang yang dipakai pakaiannya apa? Ya
Paling 2 lembar kaos dalam atau kaos luar. Kadang-kadang nggak pakai kaos dalam. Ya paling 2 udah itu. Atau kalau enggak 3 enggak majasnya lagi. Lebih daripada itu 6 lapis, 7 lapis, kagak ada. Kalau ada orang pakai begitu, sedeng. Pakai baju berapa lapis, 10 lapis karena apa? Merasa dirinya punya pabrik tekstil. Itu merasa dirinya orang kaya, punya banyak pakaian, cakep-cakep, pakai semua sama dia. Yang terlihat apa? Tampilannya cakep apa bagaimana? Orang nganggapnya apa? Sedeng jadi. Sedeng jadinya orang nganggapnya. Masya Allah. Jadi yang pakai cuma itu aja udah. 2 lembar paling, selembar maksimal 3 lembar udah. Fatazawwad min hadhihi dunyal faniyati, maka buatlah bekal oleh engkau min hadhihi dunya, dari ini dunia al-faniyati yang binasa atau yang hancur, lil akhiratil baqiyati, bagi akhirat yang kekal. Fal mautu, maka kematian, minna, dari kita, qarib, itu dekat, war rabbu alaina raqib, dan Allah atas kita raqib, senantiasa melihat. Masya Allah, tidak ada yang terlepas apapun, tidak ada yang tersembunyi apapun dari Allah. Semua apa yang menyangkut diri kita, sampai apa yang terlintas dalam hati kita, bahkan apa yang tidak kita ketahui menyangkut diri kita sendiri, Allah mengetahuinya. Allah. Wa tadzakkar, dan ketahuilah oleh engkau, anna umural insani, bahwa umur manusia, la yas'u kulla syai'in, tidak mencukupi oleh umurul insan kulla syai'in, akan setiap sesuatu. Jadi jangan berangan-angan semuanya mau dikerjain. Tapi bagaimana caranya? Fal yabda, maka hendaklah memulai oleh dia al-insan bil ahammi, dengan yang paling penting. Yang paling penting, bikin skala prioritas. Begitu. Yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang kurang-kurang penting. Nah, begitu. Iya, misalkan main catur, apa pentingnya? Misalkan gitu. Dibanding duduk di majelis ilmu belajar walaupun ngantuk-ngantuk dikit. Gitu. Jadi ibda bil aham summal muhim. Mulailah dengan yang paling penting, kemudian yang penting. Bima yang fa'uhu, yaitu dengan sesuatu yang fa'uhu, yang bermanfaat oleh ma'hu, akan dia al-insan fi akhiratihi, di akhiratnya. Wa yakunu, dan menjadi oleh itu ma zukhran, sebagai simpanan, lahu, baginya itu al-insan, maksudnya untuk akhiratnya, bekal untuk akhiratnya. I'mal, berkerjalah oleh engkau, li akhiratika, bagi akhiratmu, ka'annaka, seakan-akan engkau tufariqu hadhihi dunya ghadan, akan berpisah dari ini dunia ghadan, esok hari. Wa'mal, dan kerjalah li hadhihi dunya, bagi ini dunia, ka'annaka, seakan engkau ta'ishu, hidup, fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Ad-dunya sa'ah, dunia itu sesaat. Ij'alha ta'ah, jadikan oleh engkau akan dunia ta'ah, ketaatan. Dunia ini sesaat, maka jadikanlah sebagai ketaatan. Wan nafsu tamma'ah, jiwa itu tamak.
alimhal qanaah, maka ajarilah oleh engkau akan jiwa itu al-qanaah, akan qanaah, akan sifat puas. Jadi jangan kurang, terus menerus kurang aja, apapun merasa kurang. Nafsu itu tidak akan pernah puas, dia akan terus tamak. Diberikan apapun yang diinginkan, diraih, dia akan terus tamak. Masya Allah. Dalam hadis sebutkan gitu, dalam hadis. Orang itu kalau dikasih gunung emas, satu gunung emas, diapain? Diberikan bagi hawa nafsunya. Misalkan ingin satu gunung emas, dia akan minta jadi 2 gunung. 2 gunung emas. Udah punya 1 gunung emas, dia akan minta jadi 2 gunung emas. Kalau udah dapat 2, akan minta lagi, terus sampai apa? Sampai mulutnya itu disumpel dengan tanah. Sampai apa? Mati. Tuh, udah mati baru berhenti dah tuh dia. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala li nabiyhi, bagi nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul, dan katakan olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan akan aku, ilma, akan ilmu. Nah, yang dimaksud di sini ilmu din. Yang dimaksud di sini apa? Ilmu din. Lam yarid, tidak datang, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, amrun, perintah, li nabiyhi, bagi nabinya, bagi nabi, bagi Rasulullah, tidak ada perintah satupun dari Allah terhadap nabi kita, bi talabiz ziyadati, dengan meminta tambahan, min syai'in, dari suatu apapun, illa minal ilmi, kecuali dari ilmu. Tidak ada ayat Al-Quran perintah dari Allah kepada Rasulullah, berdoalah engkau minta tambahan harta benda, minta tambahan jabatan, minta tambahan emas atau kontrakan. Kagak ada. Itu kagak ada itu. Masya Allah. Satu-satunya doa yang langsung diperintahkan oleh Allah terhadap Nabi kita dengan ayat ini, qul rabbi zidni ilma, supaya minta tambahan ilmu. Kita kalau berdoa, kalau berdoanya minta ditambahkan harta benda, rezeki yang luas, amin yang kencang, amin. Gitu, amin. Tetapi kalau doanya mudah-mudahan ditambahkan ilmu kita, itu kagak ada yang amin itu, malah orang juga aneh, doa begitu kali. Pernah mendengar kayak gitu berdoa? Jarang-jarang itu, nggak pernah dengar malah. Misalkan di Indonesia kan dah gitu, di Indonesia kan, atau bahkan yang teks Arabnya pun jarang dibaca. Yang berdoa sering pakai bahasa Indonesia, ada kedengar doa begitu, ya Allah tambahkan ilmu kita, tambahkan pemahaman kita dalam urusan agama. Kagak ada. Yang ada, luaskan rezeki kami, sehatkan badan kami, begitu. Pokoknya aminnya pada kenceng, amin. Masya Allah. Padahal sakit itu bakal ngerontokin dosa.
Rontok desa itu dengan sakit. Wa qala fausikum, maka berwasiat oleh aku akan kalian antasbutu, untuk menetap oleh kalian ala raghbati, di atas keinginan, fi tahsili ilmi ahli sunnati, dalam menghasilkan ilmu ahli sunnah, fil aqidati, dalam akidah, wal ahkami, dan hukum-hukum. Wala tamallu, dan janganlah bosan oleh kalian. Masya Allah, jangan bosan, belajar terus sampai mati ya. Sampai kapan? Sampai mati belajar terus. Ilmu ahli sunnah wal jamaah, aqidatan wa ahkaman, dalam akidah, dalam hukum. Wa qala, dan telah berkata radhiyallahu anhu, innal ilma, sungguhnya ilmu, sabilun najati, itu jalan keselamatan, wal falahi, dan keuntungan. Wal ilmu, dan bermula ilmu, aqsamun, itu beberapa bagian. Qismun, sebagian, minal ilmi dini, dari ilmu agama, fardu ainin, itu fardu ain. Ada sebagian daripada ilmu agama ini hukum mempelajarinya fardu ain. Artinya annahu, bahwa dia ilmu ad-din yang fardu ain, idza lam yata'allamuhu, jika tidak mempelajarinya akan itu ilmu ad-din, man, oleh orang, kana, yang ada ia, balighun, telah balik, akilan, yang berakal, artinya ghairu majnunin, bukan orang gila, yastahiqu, maka berhak oleh dia, azaballahi, akan siksa Allah, fil akhirati, di akhirat, kalau tidak dipelajari ya. Jadi dalam agama ini ada sebagian ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain, wajib setiap orang, atas setiap orang yang balik dan berakal. Wa qismun, dan sebagian daripada ilmu agama, fardu kifayatin, itu fardu kifayah, la yajibu, tidak wajib, ala kulli fardin, atas setiap orang, ayyata'allamahu, untuk mempelajarinya, akan fardu kifayah. Bal, tetapi idza ta'allamuhu, apabila telah mempelajarinya, akan ilmu atau qismun yang fardu kifayah, ba'dul muslimina, oleh sebagian orang-orang muslim, falaysa 'alal akharina, maka tidak ada atas yang lainnya, dzanbun, dosa. Yang tidak mempelajarinya tidak berdosa. Ini fardu apa? Kifayah. Lianna alladhi huwa fardun, karena sesungguhnya yang dia itu fardu, ala kulli baligin, akilin, atas setiap orang yang balik dan berakal, huwa, dia, ma yata'allaqu, adalah sesuatu, yata'allaqu, yang terkait, bi aqidati ahli sunnati, dengan aqidah ahli sunnah. Aqidatu ahli sunnati hiya, bermula aqidah ahli sunnah, dia adalah aqidatun najati, aqidah keselamatan. Wa mu'taqiduha, dan para orang-orang yang meyakini aqidah ahli sunnah, humun najuna, mereka orang-orang yang selamat, fil akhirat, di akhirat. Amma man khalafa aqidat ahli sunnati, adapun orang yang menyalahi aqidah ahli sunnah, fala tunji sahibaha fil akhirati, maka tidak menyelamatkan akan pemeluknya di akhirat. Bal alaihi wabalun, bahkan atasnya wabalun, musibah atau bahaya atau siksa, fil akhirati, di akhirat. Alladzi lam yata'allam, seorang yang tidak belajar aqidah ahli sunnati, akan aqidah ahli sunnah, wa ta'allama, dan belajar ia, ma yukhalifuha, apa yang menyalahi aqidah ahli sunnah, fa huwa hadikun, maka dia hadikun, dia binasa, atau artinya sesat. Na'udzubillah. Ahlus sunnati wal jamaah adalah al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Asy'ariyah, Maturidiyah. Dah
Kesimpulannya begitu itu. Kalau bukan Asy'ariyah Maturidiyah, maka bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wahabiyah bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Qutbiyah, para pengikut Sayyid Qutb, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikhwanjiyah, orang-orang ikhwan, sama, mereka adalah para pengikut Sayyid Qutb, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka tidak paham akidah Asy'ariyah Maturidiyah, enggak paham akidah mereka. Tahririyah, yaitu para pengikut Hizbut Tahrir, ajaran yang dirintis oleh orang bernama Taqiyuddin An-Nabhani dari Palestina, bukan Ahlus Sunnah. Nah, jadi ingat-ingat, Ahlus Sunnah itu siapa? Asy'ariyah Maturidiyah, para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Wah, tegesin ini udah. Tegas udah. Allahu a'lam bissawab.